إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسlimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, salah satu di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan salah satu di antara akhlak yang diajarkan Nabi adalah menjaga lisan dan tangan. Ini akhlak, menjaga lisan dan tangan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Seorang muslim itu adalah muslim yang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Artinya seorang muslim itu adalah mereka yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari berbuat kejahatan. Dari sekian banyak anggota tubuh kita, kenapa Rasulullah menyebutkan hanya dua? Lisan dan tangan. Karena dua anggota tubuh ini para jamaah dirahmati Allah adalah termasuk yang paling sering digunakan untuk berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman. Lisan kita ini, yang pertama lisan, adalah termasuk di antara anggota tubuh yang sering kali melakukan kezaliman. Makanya berhati-hatilah para jamaah dirahmati Allah. Rasulullah mengingatkan kita dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka katakanlah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Maka kalau kita bisa berkata yang dengan perkataan itu mengandung ilmu dan kebaikan, maka berkatalah. Kalau kita berkata-kata yang dengan kata dan kalimat tersebut kita bisa membantu orang lain, maka ucapkanlah kalimat tersebut. Kalau dengan kata-kata dan kalimat tersebut kita bisa menggembirakan orang lain, maka ucapkanlah kalimat tersebut. Tapi kalau tidak bisa, sebaiknya diam. Karena salah satu di antara ciri orang beriman adalah mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik atau diam. Diamnya tersebut merupakan kebaikan. Kenapa? Mencegah dia dari melakukan perkataan yang mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Demikian pula para jamaah dirahmati Allah, Allah mengingatkan kepada kita, tidak ada satupun kalimat yang diucapkan oleh seorang manusia, melainkan ada malaikat yang mengiringi dan mencatat.
Sebagaimana di dalam surat Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat yang hadir dan mencatat setiap apa yang diucapkan. Maka berhati-hatilah para jamaah dan Allah. Lisan kita ini terkadang mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Makanya salah satu di antara cara kita adalah menjaga lisan. Dan seringkali lisan ini para jamaah dan Allah menyakiti orang lain. Makanya pernah ada satu pertanyaan, seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar wa tasaddaqu wa turji jiranaha bi lisaniha." Ya Rasulullah, ada seorang wanita suka sholat malam, suka saum sunnah, dan dia suka bersedekah. Wa turji jiranaha bi lisaniha, akan tetapi ya Rasulullah, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa komentar Nabi? Faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya min ahlina. Tidak ada kebaikan dari apa yang dilakukannya, dia termasuk ahli neraka. Bayangkan para jamaah dan Allah, siapa yang tidak tahu keutamaan sholat malam? Siapa yang tidak tahu keutamaan sedekah? Siapa yang tidak tahu keutamaan saum sunnah? Tapi ada orang yang melakukan tersebut, kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dari apa yang dilakukannya. Qiyamin ahdin nar, dia termasuk ahli neraka. Apa indikasinya? Karena salah satu indikasi tertolaknya dan rusaknya amalnya tersebut apa? Wa tu'jironaha bilisaniha, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Mengganggu tetangganya dengan lisan. Hati-hati para jamaah dan Allah, ibadah kita bisa rusak. Kenapa? Karena lisan. Apalagi yang kita ganggu tetangga. Nabi SAW selalu mengingatkan, karena Nabi sering diingatkan oleh Jibril. Kata Nabi SAW, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu sayyiwarisu. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu sayyiwarisu, sampai aku mengira jangan-jangan tetangga mendapatkan hak waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Oleh karena itu para jamaah dan Allah, jaga lisan kita, termasuk jaga lisan kita dari berdusta. Dari berdusta. Ingin dipandang oleh orang lain, ingin dianggap oleh orang lain, terkadang kita mengucapkan kalimat-kalimat kedustaan. Supaya apa? Supaya diakui dan lain sebagainya. Ingat Rasulullah mengingatkan kepada kita, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kata Nabi SAW, jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena kedustaan itu akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan menjerumuskan orang ke dalam jurang api neraka. Maka para jamaah dan Allah, jaga lisan kita dari berdusta, jaga lisan kita dari menyakiti orang lain, jaga lisan kita dari berbuat zalim. Yang kedua, tangan. Kenapa Rasulullah menyebutkan lisan dan tangan? Tangan juga sama, seringkali dipakai untuk berbuat kezaliman. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Al-Masad, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar celaka. Kenapa yang disebutkan tangan? Padahal yang celaka kan bukan hanya tangan, tapi Allah menyebutkan tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sebagian para ulama mufassirin menyebutkan bahwa kenapa disebutkan tangan, karena tangan seringkali dipergunakan untuk berbuat kezaliman. Seringkali tangan berbuat kezaliman. Maka jagalah tangan kita, jangan sampai kita merampas hak orang lain, jangan sampai kita menyakiti orang lain atau merusak bumi dengan tangan kita. Allah menyebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Rusaknya alam ini karena tangan-tangan manusia yang serakah. Oleh karena itu pada jamaah dan Allah, maka jagalah lisan dan tangan kita dari berbuat kezaliman. Karena kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.